Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk kembali bertemu di bulan Ramadan yang mulia ini. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan kali ini kita tahu bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh kaum muslim yang memenuhi syarat wajibnya puasa. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, ternyata masih ada permasalahan yang perlu kita bahas. Apa itu? Yaitu bagaimana hukumnya ketika seseorang masih meninggalkan hutang puasa qadha pada Ramadan sebelumnya. Maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan merujuk kepada mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i ini ketentuan orang yang harus membayar qadha puasa sehingga bertemu dengan puasa setelahnya itu ada dua keadaan. Yang pertama ketika dia memiliki uzur, dan yang kedua ketika dia tidak memiliki uzur. Artinya apa? Ketika seseorang itu yang meninggalkan qadha puasa sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya memiliki uzur, misal sakit yang berkepanjangan selama 1 tahun itu, atau dia dalam keadaan hamil, atau dia dalam keadaan menyusui selama 1 tahun itu, atau hal-hal lain yang bisa masuk kategori uzur syar'i, maka ketentuannya adalah dia hanya perlu mengqadha saja pada Ramadan berikutnya. Beda halnya ketika dalam keadaan yang kedua, yaitu ketika dia tidak memiliki uzur syar'i sama sekali. Artinya dalam kondisi ini dia betul-betul dalam posisi yang sangat lalai. Artinya dia memiliki kemampuan sebenarnya untuk bisa mengqadha puasanya di tahun yang sama, tetapi ternyata karena kelalaiannya dia akhirnya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ulama Syafi'i menghukumi bahwa selain dia harus mengqadha sholatnya, dia pun harus membayar fidyah. Ya. Jadi dia harus membayar kafarat berupa membayar fidyah. Nah, dalam ketentuan untuk membayar fidyah ini ada setidaknya 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan memberi makan orang miskin, ya, to'amu miskin, memberi makan orang miskin. Yaitu yang pertama kita memberi makan 1 hari penuh, ya. Jadi makan paginya, kemudian makan siangnya, dan juga makan malamnya. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan kita memberikan orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud beras itu sama dengan kurang lebih 750 gram beras, ya. Tentu tidak hanya berasnya saja, tapi perlu juga kita berikan lauk pauknya gitu. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yaitu kita bisa mengkonversikan 1 hari kita makan itu ke dalam bentuk uang. Misal sekali makan kita 20.000, maka dikalikan 3 kali makan dalam 1 hari itu, yaitu sebanyak 60.000. Nah, inilah kafarat, yaitu dengan membayar fidyah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 hari dia meninggalkan qadha puasanya sehingga terlewat sampai Ramadan berikutnya. Maka dengan ringkasan yang singkat ini, mudah-mudahan ini bisa membuat atau menjadikan pelajaran buat kita, sehingga kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk bisa melaksanakan hutang puasa atau qadha puasa itu di tahun yang sama, sehingga tidak sampai bertemu pada Ramadan berikutnya. Inilah ringkasan singkat mengenai hukum qadha puasa, di mana ketika seorang tidak menjalankan qadha itu sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan dan kemauan untuk menjalankan
syariatnya untuk menjalankan semua perintahnya dengan sebaik mungkin. Dan semoga Allah menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Hadza minni syukron alafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.